Ya, halo, selamat siang kalian semua kelas 11 maupun kelas 11 AP, kelas 11 UPW ataupun kelas 11 TB. Selamat datang di kelas bahasa Jepang ya, pelajaran bahasa Jepang lebih tepatnya. Ya, metode saya kali ini adalah video pembelajaran, jadi kalian silahkan tonton sampai akhir karena kehadiran kalian itu akan saya anggap hadir kalau kalian mengerjakan tugas hari ini. Jika tidak, ya berarti kalian tidak hadir atau alfa. Jadi silakan tonton videonya sampai akhir, nanti tugasnya ada di akhir, oke? Pokoknya terserah kalian mau nontonnya di skip-skip boleh, langsung ke intinya boleh, tapi intinya tugas harus dikumpulin untuk kehadiran. Baik, kita nggak akan lama-lama ya. Hari ini kita akan belajar fisik seseorang. Ya adalah bab masuk kita ke bab 19 ya, yaitu Donna Hito Desga. Donna Hito Desga tuh materi tentang apa sih? Intinya Donna Hito Desga tuh materi kita tuh kayak menyebutkan ciri fisik seorang ataupun sifatnya gitu atau dari kegemarannya. Contoh misalnya kalian nanya nih, orang itu orangnya kayak gimana sih? Misalnya badannya tinggi ataupun sifatnya ramah atau orangnya galak ataupun dia itu yang suka masak. Nah, nanti kita belajar yang kayak gitulah pokoknya. Oke, kita next slide aja langsung. Ya, ini biasa materi tujuan dari materi kali ini ya. Pertama menyebutkan ciri fisik seseorang, lalu menyebutkan kegemaran bisa diri sendiri ataupun orang lain gitu ya. Terus goalsnya adalah dapat memberikan informasi tentang ciri fisik dan kegemaran dalam bahasa Jepang tentunya gitu. Oke, kita lanjut next slide ya. Nah, ini kita ada kotoba atau kosakata dari sifat. Sifat tuh ya sifat kita lah. Yang pertama itu ada ramah atau baik hati. Bahasa Jepangnya adalah yasashi. Jadi kalau kalian nemu orang baik atau nemu orang yang ramah lah kasarnya. Ramah tuh welcoming, ya pakainya yasashi. Terus ada juga tegas atau keras atau bisa juga galak. Ini tuh kibishi. Tapi kalau kibishi ini lebih ke apa ya, tegas sih, lebih tepatnya tegas ataupun keras dalam artian masih bagus lah gitu, ataupun galak juga it's okay, kayak mungkin orang tua galak itu pakainya kibishi bisa. Terus yang ketiga itu adalah majimena, yaitu orang yang serius itu maksudnya tuh kayak mungkin tipikal orang yang gak bisa bercanda, orangnya tuh kaku itu, ataupun apa ya kita bilangnya ya orang yang serius lah gitu, yang biasanya tuh orang-orang yang sulit untuk diajak bercanda gitu. Next, terus ada orang-orang keren nih, orang keren nih kakoi, kakoi keren. Terus untuk yang merasanya sifatnya imut ataupun ceria, kita bisa pakai omoshiroi. Bedanya apa sama kawaii? Kalau kawaii itu lebih ke gambaran fisik sebenarnya, tapi kalau omoshiroi itu lebih ke sifatnya gitu loh. Oke, lalu yang keenam adalah orang pendiam atau tenang atau orang yang kalem gitu. Mungkin ada beberapa teman kelas kalian orangnya tuh penyendiri juga bisa itu. Itu bahasa Jepangnya shizukana, shizukana. Pendiam, penyendiri ataupun orang yang kalem-kalem aja gitu. Orang yang mungkin ya slow lah hidupnya gitulah pokoknya. Ya, oke kita lanjut aja. Sekarang kita ke gambaran fisik. Yang pertama adalah tampan atau ganteng nih bagi para cowok-cowok nih yang merasa ganteng atau tampan. Bahasa Jepangnya adalah hansamuna. Hansamuna ini dari bahasa Inggris handsome, itu serapan, makanya di sini kita pakainya huruf katakana hansamuna. Terus yang kedua nih buat cewek-cewek itu cantik. Cantik itu kireina, kirei, atau indah juga bisa. Cewek yang indah, cewek cantik, pokoknya kire itu artian positif lah, yang bagus. Terus untuk anak kecil biasanya ciri fisiknya imut atau ya ini nih bedanya imut. Kawaii, kawaii nih, kawaii itu bisa lucu, imut gitu lah pokoknya. Kita lanjut ya. Nah, ini ada fisik yang lebih berlawanan. Contoh, mungkin ini agak untuk bahasa sekarang mungkin agak kasar. Yang orang pendek tuh bahasa Jepangnya sega hikui. Untuk orang yang tinggi itu sega takai. Sebenarnya hiku itu artinya rendah, takai itu artinya ya tinggi gitu. Se itu ukuran badan lah, ukuran badan. Jadi sega hiku itu pendek, sega takai itu tinggi. Lanjut mungkin dari fisik rambut. Rambut tuh pasti ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Nah, rambut pendek itu kamiga mijikai. Mijikai rambut pendek. Sedangkan rambut panjang adalah kamiga nagai. Kita lanjut ya.
Oke, selanjutnya mungkin dari postur tubuh. Ini bukan body shaming ya, bukan body shaming. Tapi emang kan pasti ada orang gemuk, ada orang yang kurus gitu. Kalau orang gemuk nih, futotte imas, orang gemuk futotte imas. Sedangkan kurus itu yasette imas, gitu. Ya untuk kotoba mah kalian bisa nanti bisa dibaca aja sendiri gitu. Yang penting itu nanti kita di pola kalimatnya gitu loh. Ya kita langsung lanjut ke. Nah sebelum lanjut ke pola kalimat, kita ingetin dulu sendiri. Kita ingetin lagi nih subjek. Apa kamu masih ingat subjek, keluarga, anggota keluarga untuk diri sendiri dan orang lain. Ini saya masukin biar kalian nggak lupa. Gitu. Ini subjek ya. Oke, kita masuk ke bunpo atau pola kalimat, menanyakan ciri seseorang. Kita pasti sebelum menyebutkan informasi seseorang kayak kita tuh pasti nanya dulu gitu. Nah, misalnya bahasa Jepangnya tuh subjek itu bisa kamu, bapak kamu ataupun siapapun lah, orang siapapun subjek gitu. Titik itu yang bagaimana? Ya berarti bahasa Jepangnya adalah titik wa donna hito desu ka, atau enggak kalian bisa langsung ke kalimat ini, donna hito desu ka, orang yang bagaimana gitu. Contoh misalnya pengen menggambarkan Rudi itu orang yang bagaimana. Nah, subjeknya tuh bisa diganti apapun lah, siapapun. Ya subjek lah, subjek. Nah, berarti bahasa Jepangnya Rudi sangwa donna hito desu ka, orang yang bagaimana, donna hito. Gitu untuk nanyain seorang. Nah, cara jawabnya kita ke next slide. Nah, ini menyebutkan ciri fisik seseorang ya, ciri fisik seseorang. Contoh, tadi kan pertanyaannya Rudi itu orang yang bagaimana sih? Nah, kalau bahasa Indonesia kan tinggal langsung aja, Rudi itu bersifat ramah gitu. Atau enggak Rudi itu bersifat pendiam, atau Rudi itu bersifat keren gitu misalnya. Nah, berarti kan kalau di Indonesia tuh subjek plus kata sifat gitu kan. Nah, kalau Jepangnya itu Rudi itu ya Rudi sang, Rudi. Nah, di sini tuh ada partikel wa. Wa itu menunjukkan itu kasarnya partikel wa. Nah, bersifat ramah adalah bahasa Jepangnya yasashi des. Des itu kayak titik lah. Nah, berarti kalau Jepangnya tuh rumusnya adalah subjek pakai partikel wa. Pakai partikel wa untuk menunjukkan itu. Maksudnya tuh menunjukkan Rudisan. Lalu kata sifat terus pakai des gitu. Bisa lah ya, harusnya kalian gampang lah. Kalau kalian merhatiin dan baca PPT-nya nanti pasti bisa. Oke, kita lanjut. Nah, kata itu tuh kata wa ini menunjukkan ke itu. Sebenarnya wa ini tuh nggak ada artinya, cuma saya pakai kata itu tuh biar gampang lah, biar menunjukkan wa itu tuh menunjukkan ke Rudinya gitu. Next. Nah, jangan lupa pakai des juga ya. Nah, contoh lain, misalnya Rina itu berambut panjang. Nah, ini dari fisik. Berarti Rina sangwa kamiga nagai des. Gitu. Jangan lupa pakai wa-nya. Atau enggak ibunya untuk orang lain nih. Untuk orang lain misalnya ibunya itu bersifat keras. Berarti oka sangwa kibishi des. Gitu. Atau enggak misalnya mau orang lain. Jungkook itu fisiknya tampan. Berarti Jungkook wa hansamuna des. Gitu. Bisa lah ya, bisa. Nanti tugasnya kayak gini-gini doang kok. Next. Nah, kalau misalnya kita ingin menyebutkan kegiatan yang disukai gimana? Contoh suka nonton film, ataupun suka belajar, ataupun suka tidur, ataupun suka yang lainnya lah. Nah, di sini saya ada 7 kosakata kegiatan. Pertama tuh ada menonton film. Menonton film tuh egao miru. Terus mendengarkan musik, misalnya suka dengerin musik itu ongaku o kiku. Atau memasak itu rio suru. Atau berolahraga itu undo suru. Atau berbelanja kaimono suru. Nongkrong surumu nongkrong. Yang ngobrol tuh. Ataupun yang suka bersih itu soji suru. Ini ya kosakata kegiatan gitu. Nah, kan kegiatan kesukaan orang gitu. Misalnya subjek itu sukanya hal apa gitu. Maksudnya hal tuh kegiatan apa gitu. Contoh
Berarti bahasa Jepangnya subjek titik-titik wa nani yo suki desu ka. Maksudnya hal apa yang disukai gitu. Contoh misalnya Rudy itu sukanya hal apa gitu, ataupun bisa juga Rudy sukanya apa gitu. Nah, berarti misalnya pertanyaannya berarti Rudy Sangwa nani yo suki desu ka? Apa hal yang disukai sama Rudy? Gitu. Nanti ini bakal diedit ya bagian ini salah. Tenang, PPT-nya tetap bakal saya kirim juga termasuk video link YouTube-nya. Nah, sekarang kita menyebutkan kegiatan yang disukai seseorang. Contoh tadi Rudy itu sukanya hal apa sih gitu, atau Rudy Sangwa nani yo suki desu ka gitu, ataupun anata wa nani yo suki desu ka, kamu sukanya apa gitu. Itu bisa dipakai untuk menjelaskan orang lain ataupun diri kalian sendiri. Nah, jadi misalnya Rudy itu suka menonton film. Nah, bahasa Jepangnya berarti di Indonesia ini subjek ditambah suka, subjek ditambah itu suka, terus kata kegiatan gitu. Ini rumusnya aja lah sih. Nah, berarti kalau Jepangnya Rudy sang itu wa ega o miru suki desu. Nah, suki desu itu artinya suka. Ega o miru menonton film, berarti Rudy sang wa ega o miru suki desu. Berarti Rudy itu suka menonton film. Berarti rumus kalimat bahasa Jepangnya adalah subjek ditambah wa, terus kegiatan, terus tambahin suki desu. Artinya suka. Gitu. Ataupun contoh lain misalnya kamu, misalnya saya nanya anata wa nani yo suki desu ka? Jawabannya berarti watashi wa misalnya suka bersih-bersih, soji shuru suki desu. Gitu. Bisa lah ya. Tinggal ya sebenarnya tinggal dibalik-balik aja sih. Nah, itu wa jangan lupa pakai wa. Wa itu menunjukkan itu. Nah, ini ya. Terus jangan lupa untuk menunjukkan ketertarikan atau kesukaan tuh pakainya suki. Suki desu. Contoh lain. Misalnya Rina itu suka memasak, berarti Rina sang. Wa memasak. Oh iya, kata kerjanya ditukar ya sama suki desnya gitu. Memasak tuh rio suru suki desu. Terus ibunya itu suka berbelanja gitu. Ibunya tuh maksudnya ibunya orang lain ya. Berarti okasan wa kaimono suru suki desu. Ataupun Jungkook itu suka mendengarkan musik. Berarti Jungkook wa ongaku wo kiku suki desu. Gitu. Jadi semoga kalian paham lah ya sampai sini untuk menunjukkan ciri fisik ataupun sifat seseorang ataupun juga kegemaran seseorang gitu. Nah, kita coba pakai contoh dialog ya. Kita contoh dialognya kayak gini, misalnya ada 2 orang. Nah, ini ada 2 orang nih. Kita coba dengerin dulu sekarang. Adelia-san, お父さんはどんな人ですか？父は厳しいです。そして父は背が高いです。何を好きですか？父は運動する好きです。あ、そうですね。はい。Nah, gitu ya. Jadi si cowok ini nanya ke si Adelia nih, Adelia cewek ini. Adelia sang, oto sang wadon nah hito desu ka? Adelia, ayah kamu orangnya bagaimana gitu. Langsung Adelia jawab, Cici, karena ayah sendiri ya, berarti pakainya Cici. Cici wa kibishi desu, ayah saya orangnya tegas. Soste, lalu ayah saya Cici wa sega takai desu, orangnya tinggi. Gitu. Langsung si cowoknya nanya, Nani yo suki desu ka? Hal apa yang disukainya? Cici wa undo suru suki desu, ayah saya suka berolahraga gitu. Ah, so desne. Oh, gitu ya. Ya. Gitu. Ini contoh kalimat contoh dialog sederhananya. Oke, kita lanjut aja. Ya, ini dia tugas kalian. Biasa bikin kalimat, cari informasi. Ini kirim ke WA saya, nomor sudah tertera di atas. Silahkan dikirim karena untuk kehadiran kalian. Pokoknya kehadiran kalian dihitung ketika kalian ngumpulin tugas. Pokoknya paling lambat hari ini aja, terserah mau malam juga boleh, yang penting hari ini. Nah, tugasnya adalah kalian pertama cari informasi orang,
Pertama nih kalian nih nomor 1 sampai 5 aja. Terus namanya siapa boleh boleh ayah kalian, boleh ibu kalian, boleh adik, boleh kakak, boleh orang lain, boleh teman, boleh siapapun. Atau misalnya kalian sendiri nih boleh. Nah kalian sebut aja ciri fisik. Ciri fisik tuh rambut pendek, rambut panjang, badan tinggi, badan pendek, badannya gemuk atau badannya kurus gitu. Boleh atau tampan atau cantik gitu. Atau enggak sifatnya pendiam, apa sifatnya keras, apa sifatnya menyenangkan gitu. Habis itu kesukaannya apa? Nah, buat kesukaan kalian dari PowerPoint aja lah yang ada di situ aja, yang ada di PowerPoint. Contoh misal nih di sheet nomor 1 nama Rudi. Sifatnya misalnya sifatnya ceria atau misalnya ciri fisiknya badannya kurus, bebas. Nah, kesukaannya misalnya memasak, berarti dibikin kalimat nih lalu terus Rudi Sangwa sifatnya ceria apa? Omoshiroides. Terus Rudi itu suka memasak, berarti Rudi Sangwa Ryo Suruga Sukides atau Ryo Suru Sukides. Gitu. Pokoknya silahkan cari 5 orang, terus sebutin ciri fisik atau sifat dan kesukaannya apa. Habis itu dikumpulkan melalui WA, boleh diketik langsung, boleh ditulis di catatan, terus difoto, boleh. Pokoknya intinya tugas kalian adalah kehadiran dan untuk nilai juga. Kalau nggak ngumpulin berarti kalian alfa atau bolos gitu. Jadi ya segitu aja bahasa Jepang kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semangat terus. PJJ cuma 4 hari doang dan selamat mengerjakan tugas. Ganbarimas. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Bye bye.